Di sebuah masa setelah Nabi Dawud alaihissalam memerintah dengan kebijaksanaan dan kekuatan, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi simbol keadilan, ilmu dan kekuasaan, Sulaiman bin Dawud. Ia tumbuh dalam istana kerajaan Bani Israel, menyaksikan langsung bagaimana ayahnya mengadili manusia dengan hikmah dan petunjuk Allah. Dari kecil, Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, pemikiran yang tajam, bahasa yang lembut, dan hati yang tunduk kepada Allah. Suatu hari, saat Sulaiman masih muda, terjadi perselisihan di hadapan Nabi Daud antara dua orang petani. Salah satunya mengadu bahwa kebunnya dirusak oleh kambing milik orang lain. Nabi Daud memutuskan bahwa kambing itu harus diberikan kepada pemilik kebun sebagai ganti kerugian. Namun Sulaiman yang masih muda berkata dengan sopan, "Wahai ayahku, bukankah lebih adil jika kambing-kambing itu hanya diserahkan sementara, agar pemilik kebun bisa mengambil manfaat susunya, sementara pemilik kambing memperbaiki kebun itu?" Setelah kebun pulih, kambing dikembalikan. Nabi Daud tersenyum, karena Allah telah menurunkan hikmah kepada putranya. Sejak hari itu, Sulaiman dikenal sebagai anak muda yang adil, bijak dan berilmu. Setelah wafatnya Nabi Daud alaihissalam, tampuk kekuasaan diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Namun kerajaan ini bukan kerajaan biasa. Ia mewarisi sesuatu yang jauh lebih besar, wahyu dan hikmah dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu," dan keduanya mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hambanya yang beriman." Al-Quran Surah An-Naml ayat 15. Kerajaan Sulaiman menjadi kerajaan terbesar di muka bumi. Bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena Allah menundukkan makhluk langit dan bumi untuknya. Sulaiman memiliki kekuasaan atas manusia, jin, dan hewan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dalam barisan." Al-Quran Surah An-Naml ayat 17. Bayangkan, di sebuah lembah luas, barisan manusia berdiri di depan, diikuti para jin dalam bentuk gaib, dan di atas mereka berputar burung-burung terbang dalam formasi rapi. Seluruhnya tunduk kepada satu perintah. Demi Allah dan Rasul-Nya, taatilah Sulaiman. Sulaiman berdoa dengan rendah hati, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Al-Quran Surah Syad ayat 35. Maka Allah mengabulkannya. Angin tunduk di bawah perintahnya. Dalam satu pagi, angin dapat membawa pasukan Sulaiman sejauh perjalanan 1 bulan. Jin diperintahkan untuk membangun istana megah, patung-patung, bukan untuk disembah, tapi sebagai ukiran istana, kolam besar, dan piring raksasa untuk jamuan. Para jin itu bekerja untuk Sulaiman, apa yang dikehendakinya. Gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring besar, dan periuk yang tetap di atas tungku. Allah mengaruniakan kepadanya kemampuan memahami bahasa hewan. Dalam suatu perjalanan pasukan, burung-burung berkumpul di atas kepala Nabi Sulaiman. Mereka terbang dalam formasi, memayungi pasukan dari terik matahari. Namun Sulaiman memperhatikan ada satu burung yang hilang. Ia bertanya, "Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah ia termasuk yang absen? Sungguh aku akan menghukumnya dengan keras atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang dengan alasan yang jelas." Tak lama kemudian, hudhud datang dengan tergesa, membawa berita besar. "Aku datang kepadamu dari negeri Sabah dengan membawa berita yang pasti. Aku mendapati seorang wanita memerintah mereka, dan dia diberi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. Itulah Ratu Balqis, penguasa kerajaan Sabak di Yaman." Hudhud melanjutkan, "Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah.
Sulaiman tidak marah, tapi tersenyum. Ia menulis sebuah surat dengan kalimat yang penuh hikmah. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku dengan berserah diri. Al-Quran Surah An-Naml ayat 30-31. Hudhud pun terbang, membawa surat itu dan menjatuhkannya di hadapan Balqis. Ratu itu membaca dan terkejut sebuah surat dari langit, dari seorang raja yang mengaku Nabi Allah. Ia segera mengumpulkan para pembesarnya. Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Mereka menyarankan berperang, tapi Balqis berkata dengan bijak, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, mereka merusaknya. Aku akan mengirimkan hadiah kepadanya, dan kita lihat apa yang akan dibalasnya. Ketika hadiah megah itu tiba, emas, permata dan perhiasan, Nabi Sulaiman menolaknya. Apakah kamu hendak memberi harta kepadaku, padahal apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan kepadamu? Al-Quran Surah An-Naml ayat 36. Ia mengirimkan pesan, kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan datang dengan pasukan yang mereka tidak akan sanggupi. Balqis pun menyadari bahwa ini bukan sekadar raja dunia. Ini adalah utusan Allah. Ia memutuskan datang sendiri ke Yerusalem untuk bertemu Nabi Sulaiman. Sebelum kedatangan Balqis, ia berkata, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang? Ifrit dari bangsa jin menjawab, aku akan membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Namun ada seorang manusia yang memiliki ilmu dari kitab berkata, aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Dan seketika singgasana Ratu Balqis sudah berada di hadapan Sulaiman. Sulaiman berucap takjub, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Ketika Balqis tiba, Sulaiman menguji pikirannya. Ia ditunjukkan singgasana yang telah diubah sedikit bentuknya. Apakah seperti inikah singgasanamu? Seakan-akan ini singgasanaku, jawabnya. Kemudian Balqis diminta masuk ke istana dengan lantai kaca bening di atas air. Ia mengangkat pakaiannya karena menyangka itu air sungguhan. Sulaiman tersenyum dan berkata, ini hanyalah lantai kaca yang dipoles. Saat itu Balqis tersadar. Ia berkata dengan penuh takzim, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah An-Naml ayat 44. Sulaiman memerintah dengan adil. Ia berkeliling meninjau rakyat, memastikan tidak ada yang tertindas. Ia memimpin sidang antara manusia, jin dan hewan, karena semua makhluk bisa berbicara padanya. Suatu hari datang seekor semut mengadu bahwa manusia merusak sarangnya. Sulaiman tersenyum mendengarnya dan berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu dan berbuat amal saleh yang Engkau ridai. Al-Quran Surah An-Naml ayat 19. Meski begitu besar kekuasaannya, Sulaiman tetap hamba yang rendah hati. Namun setiap nabi pasti diuji. Suatu waktu, Allah mengujinya dengan kelalaian terhadap doa, hingga kerajaan sementara dicabut darinya. Setelah bertobat, Allah mengembalikan semuanya, lebih kuat dari sebelumnya. Hingga pada akhirnya, saat usianya menua, Nabi Sulaiman sedang berdiri memeriksa para jin yang bekerja membangun rumah ibadah. Ia bersandar pada tongkatnya. Lalu ruhnya diambil oleh Allah dan ia wafat dalam keadaan berdiri. Para jin terus bekerja, mengira Sulaiman masih hidup, hingga tongkatnya dimakan rayap dan jasadnya jatuh ke tanah. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada jin tentang kematiannya,
kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Al-Quran Surah Saba ayat 14. Saat itulah jin sadar, mereka tidak mengetahui yang gaib, sebagaimana dugaan sebagian manusia. Kerajaan Sulaiman berakhir, tapi kisahnya abadi. Ia meninggalkan teladan, kekuasaan tanpa kesombongan, ilmu tanpa keangkuhan, kekayaan tanpa cinta dunia. Ia tahu bahwa semua kekuatan, pengetahuan dan keindahan hanyalah amanah dari Allah. Inilah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Al-Quran Surah An-Naml ayat 40. Dan itulah Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi, raja, dan hamba yang bersyukur. Kerajaan Sulaiman hanyalah bayangan dari kebesaran Allah. Siapapun yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7.